gimana dong cara nge-charge baterai kasih? Jadi charge baterai kasih dengan bahasa kasih sayang. Jadi baterai kasih sayang yang ada di tubuh kita di-charge-nya dengan bahasa kasih sayang. Apa saja bahasa kasih sayang? Ya, bahasa kasih sayang ada 5 ya. Pertama atau salah satunya adalah kata-kata pendukung. Ya, di sini termasuk juga pujian. Terus waktu berkualitas bersama. Ini juga jenis dari bahasa kasih. Ya, kemudian sentuhan fisik. Ya, kemudian apalagi pelayanan. Ya, terus apalagi menerima hadiah. Ini adalah 5 jenis bahasa kasih sayang untuk men-charge baterai kasih sayang di dalam diri seorang anak. Ya, bahkan sebetulnya kita orang tua juga ada seperti itu. Ya, tapi hari ini kita akan bahas tentang anak-anak terlebih dahulu ya. Nanti the next time kita akan bahas baterai kasih pasangan hidup. Ya. 5 ini sebetulnya kita ya senang semuanya 5, termasuk anak-anak. Dia juga senang 5-5-nya ini. Ya, karena ini adalah 5 jenis bahasa kasih. Ya. Namun ada perbedaan jika kita ya bisa analogikan kayak gini supaya kita mudah untuk mengetahui tentang jenis bahasa kasih ya. Jadi umpamanya ini di otak manusia itu ada baterai ya. Sebetulnya di otak kita ini ada 5 baterai. Makanya mengapa harus di-charge dengan 5 baterai kasih. Dan kemudian kalau baterai ini penuh bagus ya, itu energinya atau listriknya itu akan jalan lewat sistem saraf yang ada di tulang belakang, yang nanti dari sistem saraf tulang belakang keluar seluruh saraf ini ke seluruh tubuh. Makanya kalau baterai di otak ini penuh ya, ini dengan mudah ya jalan listrik dan anak dengan ringan atau dengan mudah dengan semangat ya melakukan apa yang kita minta atau melakukan apa yang dia sukai. Kalau orang baterainya lowbat ini, maka nggak ada energi. Ya, kita minta apapun sama anak ini, kita suruh apapun, ya mereka sulit melakukannya karena nggak ada energinya, karena belum di-charging, ya belum di-charge-nya. Makanya perlu tahu gitu. Beberapa ibu-ibu tanya sama saya, Bu Aisyah gimana ya cara anak saya ini supaya dia mau patuh apa yang saya arahkan, ya belajar bahasa kasih, saya bilang gitu. Karena banyak orang, banyak anak itu pada saat misalnya orang tuanya ya konsultasi dan saya tanya, ya ibu betul sayang sama anaknya? Betul Bu Aisyah, oh, oke. Kemudian dipanggil lagi anaknya, nah kamu rasa nggak kalau ibumu atau bapakmu sayang sama kamu? Apa dia bilang? Enggak. Wah ya. Nah ini dari sinilah saya bisa paham bahwa ada baterai kasih yang tidak di-charge pada diri anak ya. Ini sudah lama tidak dicas oleh orang tuanya sehingga dia lowbat, sehingga dia nggak merasakan ya getaran-getaran energi yang ada di dalam dirinya. Ini pentingnya kita tahu baterai kasih. Ya, ada beberapa konsep juga mengatakan tangki kasih, tangki. Ya, jadi kalau seseorang tangki kasihnya itu kosong, maka dia rasa nggak aman, nggak nyaman dan akhirnya menyimpang. Ya, ini bahaya nih kalau kayak gini. Ya, next. Baik. Nah, bagaimana kita ngecas baterai kasih Bu Aisyah dengan 5 bahasa kasih? Kalau ya ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat semua punya anak dan rentan usianya masih bayi sampai 3 tahun, maka 5 baterai kasih di dirinya atau di otaknya harus setiap hari di-charge dengan 5 bahasa kasih ini. Setiap hari. Ya. Bu Aisyah saya kerja, Bu Aisyah. Ya, pulang kerja ya. Niatkan, luruskan niatkan, tekadkan kuat untuk ya mengecharge baterai kasih anak-anak yang ini nih baru 1 tahun sampai 3 tahun ini ya 5-5-nya. Tentu ya kalau sudah mandi kan sekarang kan kita pandemi ya, mandi dulu bersih ya. Mungkin kalau ibu mau minum dulu, makan dulu sedikit ya boleh. Habis itu ambil anaknya yang biasanya dititip sama mbak kah atau sama siapa titip ya. Terus kita gendong dia, kita cium, itu sudah namanya ngecharge sentuhan fisik. Ya, kemudian kita kasih waktu berkualitas bersama. Jadi kalau kita sentuh atau kita peluk gendong kan berarti kan waktunya berkualitas. Tapi tadi kasih waktu lebih lama dikit lah ya, nah, minimal setengah jam, minimal banget itu ya Allah ya. Lebih lagi lebih baik lagi. Kemudian kita pelayanan, kalau kita bisa yang suapin sendiri ya, kita pakaikan baju atau dia mungkin belum mandi pada saat kita pulang kerja dan kita yang mandikan, kita yang pakaikan bajunya dan sebagainya itu ya. Dan sambil melakukan itu kita dukung dia.
kita puji dia. Ya, itu sudah 4 baterainya. Yang menerima hadiah gimana Bu Aisyah? Nah, ini menerima hadiah nih. Saya termasuk ibu yang terlambat tahu tentang teori baterai kasih. Karena punya anak udah lama punya anak ya. Anak saya yang tertua sudah 27 tahun dan berarti kan 27 tahun yang lalu kan saya belum belajar ilmu-ilmu kayak gini. Makanya yang kalau saya ingat-ingat rasanya sih yang 4 ini dapat anak-anak. Tapi ini nih menerima hadiah, nggak bisa setiap hari. Paling menerima hadiah pas dia milad aja atau naik kelas dan sebagainya ya. Nah, menerima hadiah ini ternyata nggak perlu membeli. Ya, kita bikinkan sesuatu, bikinkan makanan, minuman, terus kita bilang ini hadiah buat adik, ini hadiah buat kakak. Nah, itu sudah mengecas baterai yang tentang baterai kasih yang menerima hadiah, jenis menerima hadiah. Jadi begitu caranya ya. Dan setiap hari loh pada anak yang masih bayi sampai usia 3 tahun, minimal sekali. Ya, bagus lagi ulang sampai 3 kali supaya baterai mereka penuh gitu. Dari kecil baterainya penuh. Kapan ada anak di bawah 3 tahun ngambekan, guling-guling, itu berarti ya kita cek dulu, lapar kah, haus kah, sakit kah badannya, barangkali demam atau baterainya mulai lowbat. Ya, baterainya mulai lowbat. Makanya kita segera charge 5-5-nya sampai usia 3 tahun penuh. Start nanti 4 tahun sampai usia yang sekarang, kita akan mencarinya, caranya adalah dari 5 ini kita cari 1 baterai kasih yang utama dari 5 ini. Setelah itu kalau kita sudah mulai paham tentang ya jenis baterai kasih yang utama, maka berikutnya kita cari baterai kasih keduanya apa. Sehingga kalau sudah 4 tahun ke atas, tidak usah 5 baterai di charge setiap hari, karena mungkin terlalu lama waktunya. Cukup baterai pertama. Baterai pertama kita sudah latihan, terus cek lagi baterai keduanya apa. Jadi sehari 2 baterai yang di-charge. Dengan 2 baterai di-charge, maka 5 baterainya itu akan otomatis tercharge dengan sendirinya. Ya. Jadi ini kita perlu pahami bahwa sampai 3 tahun, 5-5-nya di-charge setiap hari. Setelah 4 tahun sampai detik ini, sudah besar apapun ananda kita, cari 1 di antara 5 ini, dan kemudian cari lagi baterai keduanya di antara sisanya 4 tadi. Ya, baik. Sekarang, emangnya kenapa Bu Aisyah? Ya, kalau ada anak yang baterainya adalah kata-kata pendukung, maka setiap hari dia harus didukung atau minimal dipuji. Dengan dia dipuji sehari sekali, ya, atau palingnya sehari 2 kali lah ya. Nah, itu akan penuh baterainya dan dia akan menge-charge baterai yang lain. Jadi isi saja di sini, ya kita akan terisi lagi yang lain juga. Tentu ya itu tadi, ya minimal sekali ya. Kalau sekali aja sebetulnya itu baterainya berbagi tuh. Ya baguslah sehari 3 kali, pagi udah puji belum anaknya, siang sudah puji belum, malam sudah puji belum, kan gitu. Sudah didukung belum ini, nah agar apa? Langsung ke charge yang lainnya. Ya. Pada anak yang baterai utamanya, saya katakan baterai utamanya adalah sentuhan fisik, maka lakukan sentuhan fisik setiap hari, minimal sehari sekali. Bagus lagi sehari 3 kali, supaya apa? Supaya baterai yang lain terisi. Ya. Kemudian anak yang baterai pertamanya adalah waktu berkualitas, maka kita berikan charging bahasa kasih waktu berkualitas setiap hari. Ya. Tentu mungkin nggak lama-lama ya, mungkin nggak tinggal 24 jam bersama anak-anak. Ya, ibu atur lah, ibu atur minimal banget 1 jam, minimal banget. Nah, buat ibu-ibu yang kerja di luar rumah, makanya sampai di rumah minimal 1 jam, minimal banget. Ya, selebihnya ya bersyukurlah ibu-ibu yang kerja atau tetap ya stay di rumah dalam bekerja, maka bisa memberikan waktu berkualitas. Ya. Kemudian apalagi kalau anak itu baterai utamanya adalah pelayanan, maka kita layani dia minimal sehari sekali. Oke, maka nanti akan terpenuhi. Ya. Kemudian kalau yang baterai utamanya hadiah, maka kita harus ya berikan hadiah setiap hari supaya yang lain juga terpenuhi. Wah, harus beli hadiah terus dong Bu Aisyah? Nggak perlu. Ya, kadang-kadang kita nggak perlu beli, kita bikinkan aja, kita kasih. Atau kita hanya sebuah tulisan saja, ya kita tulis love you my daughter gitu ya. Oh itu dia udah seneng banget, dia tercercas baterai hadiahnya. Ini gambaran kalau kita dari 5 baterai itu kita cari 1 baterai yang utama, maka kita charge yang baterai utamanya terlebih dahulu.
ya. Baru nanti kalau sudah mulai terbiasa, oh baterai keduanya juga kita cari apa sih, yang mana, ya.